Mau kasih selamat. Selamat Anak pertama Allah. istri sedang hamil. Doain Alhamdulillah. biar Allah kasih sehat terus istrinya. Udah nikah ya kita? Ya kalau istrinya hamil ya udah nikah tapi Alhamdulillah. gitu. Doain semua buat kalian semua bisa. Iya. Mau jadi bapak. Iya. Mau jadi ayah. Manggil apa sih nanti? Bapak. Bapak. Gimana nanti lah? Iya. Walid. Walid. Ya asik. Walid naik. Walid naik. Kita pertanyaan selanjutnya aja nih. Oke, lanjut. Pokoknya jangan dianggap serius banget lah. Oh, iya, kalau iya. ada yang baik diambil, kalau yang buruk maafin, kita masih belajar. Oh iya. Enggak diambil semua juga enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus Ipul. Waalaikumsalam. Ini kita bersama Gus Ipul, salah satu pengabdi dari Majelis Nurul Mustafa. Vlog pertama nih. Bukan vlog apa namanya Gus? Podcast namanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita mau tanya-tanya Gus. Boleh Gus ya? Bismillah, insyaallah. Tafadhal, silahkan. Dengan senang hati dan dengan semampu. Baik, pertanyaannya agak susah Gus. Nggak apa-apa. Namanya belajar, emang Oh, iya. belajar susah-susah. Yang pertama, ini pertanyaannya soalnya dari netizen Gus. Oke, Karena siap. followers kita ini nanya, itu Gus Ipul mau tahu dong pribadinya Gus Ipul kan? Allah subhanahu. Ini kita korek sekarang. Kita korek habis-habisan. Yang pertama Gus, nama dan asal antum itu dari mana Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Sebuah kehormatan saya bisa bisa dihadirkan di tempat yang di podcast yang sangat ajib ini milik Gelar Desa Kota. Nanti orang-orang mana Timur Tengah udah liatin kita di Ambon udah liatin kita. Ambon. Alhamdulillah sangat beruntung, sangat bersyukur dan terima kasih buat Ustadz Glenn sudah menghadirkan Al-Bakir untuk berbincang-bincang santai di sini. Santai. Oke, sekarang perkenalkan, nama saya Saiful Mukhzani. Biasa dipanggil Ipul di sini. Kalau dulu saya asli dari Cilacap, Jawa Tengah. Cilacap. Kalau dulu nggak ada yang manggil Ipul ya. Siapa panggilannya? Saiful biasa. Saiful. Di sini banyak manggil Ipul lebih gampang. Ya, nama saya Ipul, Saiful Mukhzani dipanggil Ipul, asal dari Cilacap, Jawa Tengah. Tapi beda sama Saiful yang penyanyi dan Beda. ya. Sama Saiful aja. Nasibnya juga beda. Kira-kira apa tuh artinya Bun? Saiful Mukhzani itu apa? Itu di bahasa Arab ya? Bahasa Arab. Saif artinya adalah pedang. Oh, Saif pedang. Nah, Mukhzani ini yang masih kontroversi. Kontroversi dalam hati saya sendiri. Kenapa? Kalau menurut bahasa berarti? Kalau menurut bahasa, Mukhzani karena dulu kan namanya anak kecil dikasih nama ya terima. Kemudian setelah saya tahu, saya pesantren, saya malah kepengen kalau Mukhzani itu berasal dari kata khozana yang artinya menjaga. Menjaga. Karena namanya orang kan pengen punya arti yang baik kan. Jadi saya Menjaga pedang. Jadi pedang yang pedang penjaga. terjaga. Mukhzani itu isim maf'ul. Pedang yang terjaga. Dari wazan akhzana yukhzinu ikhzanan mukhzinun mukhzanun. Jadi Saiful Mukhzani. Ahli nahwu Pedang kan? mungkin kalau saya ngartiin pedang yang terjaga nih. Pedang yang terjaga. Tapi Saiful karena ada yang Mukhzani. bilang pakai H, Mukhzani. Itu artinya orang yang bersedih. Saya juga ingin mengartikan ini lebih ajib lagi, bukan pedang yang bersedih, tapi pedang yang memberantas orang-orang sedih. Jadi orang-orang sama kita tuh nggak boleh sedih. Nggak boleh sedih. Gitu. Itu menurut kita. Itu Karena kita filosofi yang pengen, bagus. kita kan pengen punya nama yang baik. Tapi dilalah nggak tahu kenapa ada sebagian orang yang katanya kita sedih mulu apa gara-gara nama gitu. Tapi itu wah. Oh iya. Tapi yang penting Ada peribahasa apalah arti sebuah. iya. Tapi pasti orang tua pengen ngasih Ada nama mana yang ya? baik. Baik. Nama doa. Ya, siap. Mudah-mudahan namanya juga baik, orangnya juga nasibnya baik. Begitulah. Boleh pertanyaan selanjutnya Gus? Sudah silakan. Pertanyaan selanjutnya itu, sejauh mana sih ini antum mengenal Nurul Mustafa? Ya Allah. Bismillah, sebenarnya ini pertanyaan yang berat bagi saya sendiri karena saya sendiri emang
belum begitu dalam artian masih bau kencur lah. Di Nur saya itu di Nur Mustafa masih belum lama, baru kemarin. Kalau dihitung sama teman-temannya lain nggak ada apa-apanya. Saya akui masih lama, masih baru. Tapi sejauh mana saya mengenal Nur Mustafa ya gimana ya? Sejauh apa ya? Sejauh mata memandang. Ya intinya saya mengenal Mustafa, mengenal dengan benar-benar perkenalan yang indah, perjuangan yang ya kalau saya sendiri mengakui ini penuh perjuangan untuk bisa mengenal dan berada di Nur Mustafa. Dan saya pun bersyukur bisa mengenal Nur Mustafa. Ibarat mobil tuh, Nur Mustafa mobil merek apa? Mobil yang paling bagus apa? Karena saya bukan ahli mobil jadi nggak tahu namanya. Apa ya? Pajero Sport, gue tanya Pajero Sport doang. Pajero, pokoknya kendaraan yang paling kecil. Gue nggak ngerti mobil juga. Intinya saya Ibarat buah tuh mobil, buah tuh apa mobil? Buah tuh buah apa kalau Nur Mustafa? buah kurma. Iya, salah. Giri. Intinya saya mengenal Mustafa ya sejauh mana ya sebenarnya sih mungkin kalau menurut teman-teman yang sama-sama tinggal di sini mungkin belum jauh karena emang saya akui masih baru. Jadi saya masih dalam tahap bener-bener pengen mengenal lebih dalam lagi dan pengen belajar bener-bener belajar di Majelis Nur Mustafa khususnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sejak kapan Sejak kapan mengenal Nur Mustafa? mengenal Nur Mustafa? Bismillah, saya mengenal Nur Mustafa sejak kemungkinan dan insya Allah itu 2010 saya mulai. 2010. Belum mengenal, tahu sekedar Tahu. Tahu tuh berarti masih di Cilacap. Iya. Saya tahu Nur Mustafa dari tahun 2010 intinya. Dan itu bukan orang yang mengenalin. Siapa yang kenalin? Google. Oh, Google. Jadi zaman dulu saya posisi masih di pesantren. Alhamdulillah saya posisi di pesantren. Gus di pesantren belum pegang handphone, kenal Google. Dulu yang megang bukan saya tapi teman. Jadi teman ada teman kerja di di kios. Kantin. Kios yang jual kitab di pesantren itu masih ada hubungannya dengan pesantren yang kami belajar di situ. Dan pasti dia punya handphone lah, namanya kios pasti hubungan penting sama keluarga kiai atau yang punya kiosnya. Dari situ kita minjem handphone, itu handphone masih handphone Sony yang zaman dulu. Tapi bisa buat googling, bisa buat Google. Tapi kalau buat Instagram belum ada juga. Kita cari tuh. Kita sebenarnya emang belum begitu mengenal Habib. Kita cuma cari Habib gitu doang. Habib. Yang muncul Habib itu pertama Habib Hasan bin Ja'far. Habib Hasan, namanya Habib Hasan doang. Terus yang kedua ada Habib Taufik Assegaf. Pasuruan. Terus ada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Terus ada Habib Ali Al-Mufri. Itu yang masih teringat sampai sekarang itu. Tahun 2010 diketik Habib itu munculnya nama beliau itu. Itu yang benar-benar. Termasuk Habib Hasan bin Ja'far. Itu yang justru itu Habib Hasan yang paling enggak. Ya kenapa Habib Hasan? Nah, jadi saya dulu di pesantren emang suka ngoleksi. Di kamar tuh banyak hiasan-hiasan gitu. Kadang ada naruh ikan di situ biar belajar buat semangat. Nah, saya tuh cetak foto-foto tersebut, 4 foto itu saya cetak. Cuman yang entah kenapa yang paling gede itu foto Habib Hasan, paling gede. Paling gede saya pajang di situ. Kenapa Habib Hasan? Selama setiap hari belajar lihat foto-foto tersebut. Ya kenapa foto Habib Hasan punya foto Habib yang lain? Itu nggak tahu kenapa. Pokoknya saya tertarik aja. Ganteng mungkin. Ganteng, paling muda. Tapi kelihatannya karismanya masya Allah kan. Saya cari, saya cetak, saya lihat terus. Taruh di kamar. Jatuh cinta dan ingin tahu siapa beliau. Terus lagi ada waktu bisa pegang handphone, saya pinjam lagi Google siapa. Oh namanya Habib Hasan bin Ja'far bin Umar Assegaf, pembina Majelis Nur Mustafa. Nah suatu ketika di pondok tuh ada liburan, ada liburan pondok, setiap malam Jumat tuh libur. Saya ngumpet-ngumpet pergi ke internet, warnet. Yang dulu masih warnet.
biasanya anak-anak pondok kalau ke Itu warnet posisi masih mondok kan masih udah ngajar? masih mondok, Masih masih mondok. belum mulai ngajar dulu. 2010 saya baru mondok 4 tahun, masih kelas menginjak mau alfiah. Selesai MBT ya saya ke warnet bukan mau main game, bukan mau apa, cuman pengen lihat video YouTube yang namanya Habib Hasan. Saya cari malam Jumat tuh muncullah Habib Hasan lagi ceramah di Istiqlal. Istiqlal. Di situ saya apply Habib Hasan ceramah di Istiqlal yang benar-benar menggetarkan hati saya, juga benar-benar ngena gitu sampai saya nangis di warnet. Saya nangis, benar saya nangis karena ya Allah alam kenapa rasa itu tiba-tiba nangis melihat beliau ceramah, melihat benar-benar apa ya ceramah beliau yang begitu menggetarkan. Saya nangis, dari situ mulai benar-benar tumbuh benih mahabbah Allah. Mungkin itu namanya cinta. Iya. Dari Mulai mata dari situ, ke hati. dari situ mulai terus cari tahu sampai akhirnya ada di Facebook Majlis Nurul Mustofa tuh banyak jamaah saya kenal, ada satu orang. Lah kok sampean bisa ke Jakarta? Di Facebook ada pengumuman, ada nama sih apa? Mungkin grup majelis, ada apa sih namanya? Kalau pengumuman acara apa namanya? Pamflet. Kecil acara. Waktu itu acara santunan anak yatim di Monas, kalau nggak salah 2010 akhir atau 2011 awal ya, di Monas santunan anak yatim. Saya hatinya pengen datang, akhirnya saya beranikan izin sama kiai. Otomatis kiainya reaksinya heran, dan pasti itu sangat susah karena posisi saya lagi di pesantren. Kenapa mau pergi belum liburan ya? Dengan berat hati saya benar-benar minta izin, cuman pengen hadir kiai di majelisnya Habib Hasan, pengen ketemu beliau, padahal belum begitu kenal siapa beliau sebenarnya, karena belum tahu, ini pengen hadir. Diizinin. Karena saya benar-benar Padahal masih santri ya? masih santri, saya merajuk pengen izin, benar-benar pengen, akan dikasih izin. Ke Jakarta sendiri. Saya ke Jakarta sendiri. Gimana tuh? Naik kereta zaman dulu tuh belum seperti sekarang, belum aman seperti sekarang, masih siapa aja bisa dimasukin. Tiket pun nggak teratur. Jadi naik kereta itu dari mana? Dari Cilacap. Turun di kereta ke Jakarta, turun di Senen. Ya kalau nggak salah turun di Senen. Nah itu perjuangan naik kereta saja sudah benar-benar ngerasain kayak nggak kebagian tempat duduk. Saya berdiri di depan WC. Itu gimana nih dari Cilacap? Nggak tahu. Pernah ke Jakarta kan sebelumnya? Pernah dulu. Oh pernah. Cuman kalau sendiri belum pernah. Nah, maksudnya ini mau ke Nurul Mustofa nih. Ini makanya Tapi kemana nih? Tapi ada saudara. Ada saudara. Di mana? Daerah Di mana? daerah dulu pernah di Kalimalang. Oh Kalimalang, Jakarta Waktu itu masih di Kalimalang. Jadi memang dari Cilacap tuh pengennya ke Kalimalang lah. Pengennya sebenarnya ke Nurul Mustofa, cuman sekalian lah punya saudara. Datengin ke Ya, maksudnya biar ada tempatnya. turun dari Senen terus naik angkot, naik mobil. Naik angkot ke itu langsung ke Monas. Oh itu malam minggu, itu hari Sabtu. Monas. Kalau nggak salah Sabtu malam minggu. Pokoknya saya masih pakai tas gede, masih pakai tas. Sampai situ ada temen di Lala, ada temen pesantren yang waktu itu dia kerja di Jakarta. Saya dijemput, dianterin ke Monas. Itu malam minggu tuh mau acara, saya dianterin ke Monas. Cuman temen tuh nggak bisa sampai acara, dia cuma nganter doang, bentar langsung pulang. Otomatis saya sampai Monas. Waduh, rasanya kayak lihat lah. Itu nggak bisa digambarkan. Panggungnya umur bendera, angin-angin yang bener-bener berhembus ya deh. Puas, indah, hati puas. Belum bisa puasan. Oh iya. Rasanya tuh ya Allah, bersyukur ya Allah, enak, indah bener ya bisa sampai sini. Akhirnya acara demi acara mulai, saya maju ke depan. Banyak kalau diceritain dah, Masya Allah udah maju ke depan masih pakai tas. Kalau Mahalgia masih maju ke depan pengen lihat dari dekat. Itu 2010 ya? 2010 akhir kalau nggak salah. Akhirnya bisa maju ke depan, bisa lihat dari dekat walaupun di atas panggung bisa lihat beliau.
Ya waktu itu nggak bisa digambarkan rasanya kayak Perjuangan ya. nikmat sekali. Itu hasil dari perjuangan jalan dari Cilacap ke Akhirnya sampai selesai persiapan yang minimalis ya. Dan karena Nginep di mana jadi pulang gitu. oh iya. Acara selama acara itu saya cuman bisa nangis, seneng, pokoknya seneng banget nangis. Sampai acara selesai saya bingung, handphone saya mati, saya nggak ada teman di situ, nggak ada kenalan, kru juga nggak ada yang kenal. Kenapa nggak cari kru satu orang gitu? Nggak berani. Saya dulu emang orangnya nggak berani. Lu galak. Akhirnya saya dari kopi lah di situ kan dulu masih boleh ya, masih boleh ada jualan kopi di situ. Saya duduk ngobrol nanya-nanya, kalau di sini aman nggak ya? Kata tukang kopinya jangan, takut nggak aman, banyak orang-orang nggak baik. Ini majelis udah bubar. Udah masing-masing pada bubar. Mungkin ada kru masih ngurusin Beres-beres lah ya. beres-beres. Cuman saya nggak berani mendekat ke situ, nggak berani karena merasa nggak kenal. Ada tuh si panggung tuh. Pasti ada antum ya. Bener, pasti antum ada. Takdirin gitu tengah. Akhirnya malam saya bingung, di situ nggak boleh sama tukang kopinya. Saya ngikutin orang jalan aja sampai akhirnya ke pasar. Nggak tahu pasar apa, saya nggak tahu, dekat Monas. Mungkin pasar lah, dekat Monas, pokoknya dekat Monas, nggak begitu jauh lah. Mungkin jauh, cuman nggak begitu jauh. Di situ banyak orang main kartu, mungkin sebagian ada yang ada minum-minuman. Saya masih pakai sarung, masih pakai tas, tidur aja di emperan malam itu tidur di emperan. Nggak ada kepikiran tidur ke masjid misalnya gitu. Nah itu dia nggak tahu. Pokoknya saya tidur di situ karena merasa nggak tahu jalan di situ kan bingung. Sejalan kakinya aja. Sejalan kaki ada tempat nih buat istirahat. Tidur lah di situ. Sampai pagi. Tidur alhamdulillah aman sampai pagi. Nggak ada ngilang. Nyari angkot, nyari dulu opa aja kali ya, ke tempat kakak tuh yang di Kalimantan sampai situ. Kaget dong kakak. Kaget. Apa kakak udah tahu sebelumnya? Udah mau ke Jakarta, cuma Jakarta. ke situ sampai ketemu keluarga. Masih belum puas tuh, masih pengen hadir. Sampai akhirnya itu malam minggu, malam Selasa saya hadir lagi. Ini cerita lucu malah. Malam Selasa saya hadir, dianterin sama temen yang tadi. Cuma temen tadi bisa nganterin sampai selesai. Datang acara dulu ikut ngaji kali ini. Ikut ngaji di Pancoran. Saya datang ke Masjid Al Munawar. Datangnya ke Masjid Al Munawar. Masuk, duduk paling depan sampai akhirnya mulai acara. Masjid Al Munawar Majelis Rasulullah. Iya. Duduk di depan, kok bajunya beda ya, bukan yang Mustafa gitu kan. Saya tanya, ini bener gak sih Habib Hasan? Oh ini Habib Muntir, Majelis Rasulullah. Oh salah nih, bukan ini tempatnya gitu kan. Ya karena niat awal kita pengen hadirin Nurul Mustafa kan, dia bukan maksud apa ya, cuman kita emang dari awal niatnya pengen hadirin Nurul Mustafa, tapi ternyata salah ya udah. Saya dari situ beranjak keluar nyari tempat acara Majelis Nurul Mustafa, nggak jauh dari situ ternyata. Entah di mana nggak tahu dulu tempatnya. Mungkin yang terakhir acara teman saya di situ. Dani. Mungkin. Pokoknya tempatnya panggung kecil lah, panggung kecil. Dia datang di depan tuh. Di situ paling dekat sama Habib Hasan. Merasa dekat banget tuh di depan, pangungnya kan kecil. So duduk paling depan, bisa ngeliatin. Dan di situ merasa saya ditatap sama Habib Hasan. Merasa gitu, nggak tahu kepedean atau emang ya kayak Habib Hasan, kayak beliau, Masya Allah kayak ngeliatin. Kayak sesekali diliatin. Ya kita malu diliatin kita apa ya, alhamdulillah namanya santri, kita dulu sampai sekarang punya akhlak kan, dilihat ulama tak nunduk, nunduk. Pokoknya di situ senang banget sampai akhirnya acara selesai. Ini kalau jadi lama nih, cuma bukan lama banget ini sampai akhirnya di sini. Akhirnya ketemu, bisa salaman, selesai salaman, cuman nggak apa-apa, udah salaman doang. Sampai singkat aja selesai pulang lagi ke pesantren. Oh pulang lagi 2010 itu cuman berapa hari? 2-3 hari. Semingguan di Jakarta. Tapi selesai itu udah nggak hadir lagi. Balik lagi Jakarta tahun? Masih di tahun yang sama. Nah itu dia, pokoknya antara akhir tahun atau awal tahun lah pokoknya. Kalau akhir tahun 2010, awal tahun 2011. Kayaknya pas setelah itu tahun baru di Tanah Abang.
Saya ingat, cuman saya nggak bisa hadir. Ya, berarti Nanti akhir mungkin akhir ya. Saya Nanti pulang. begitu datang kedua ke Jakarta tuh kita bikin acara podcast yang lebih serius lagi. Asik, betul. Misalnya mau nanya-nanya ini, Ini masih ya kan? ada lanjutannya. Ini nanti kita Iya. bikin podcast yang keempat. Pertanyaan terakhir Gus. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, permintaan untuk baca Al-Fatihah yang baik dan benar. Tapi bukan cuma baik dan benar, enak didengar. Karena kebetulan suaranya bagus kan. Kalau baik dan benar atau enggaknya itu relatif ya. Oh iya. Tapi mudah-mudahan karena kita pernah belajar, namanya masih belajar, kalau ada yang salah maafin. Kalau yang ada yang benar ya itu dari Allah. Tapi jangan dibully ya. Boleh aja nggak apa-apa. Saya mau belajar nih, Bismillah, karena beliau minta saya membaca Al-Fatihah, saya akan baca. Nada biasa aja pakai nada. Iya pakai nada. Waduh, kemana nadanya? Tapi nggak pakai neng. Ada aja. Neng nada. Oh, pasti. Kita dimarahin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nih. Iya dong. Gimana ya? Antum dulu kali. Oh, anak nggak bisa. Nggak bisa. Wah, itu mesti pakai mic anak. Oke, ini minta ya Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, masya Allah. Diulang sampai 100 kali enak tuh. Itu melek dengerin begitu. Karena rasanya pengen dulu sholat aja. Gus Ipul, terima kasih banyak. Sama-sama ya Allah. Sudah mau diajak ngobrol-ngobrol. Agak-agak ngarol ngidul nggak apa-apa lah ya. Ada manfaat mudah-mudahan bisa diambil. Mudah-mudahan sehat terus Gus. Intinya kita Terima kasih banyak. Terima kasih Doain ya, gitu Glenn. juga. Udah dikasih kepercayaan untuk duduk di sini. Iya, nanti duduk Harusnya lagi. ini Kita bikin- tempat-tempat orang-orang yang Iya. lebih mumpuni seharusnya. Nanti kita bikin podcast yang kedua, yang ketiga bersama Gus Ipul. Insya Allah. Suaranya bagus lah. Nanti Belum. kita bikin tentang kosidah-kosidah atau bacaan-bacaan Iya. Quran. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Tajwid mahraj boleh ya? Siap. Siap. Terus Next belajar. kita tajwid Sama-sama mahraj. kita Belajar, belajar. kita belajar. Saya juga masih belajar. Oke Gus. Jadi nggak ada kata diajar dan mengajar, kita sama-sama belajar. Oke. Widih, kata-kata penutup ini. Tidak ada pengajar dan yang diajar. pengajar dan Dalam di sini ya, di Nah. sini tidak ada yang ngajarin, tidak ada oh di pengajar. podcast ini nih. Podcast di sini nggak ada yang nggak ada yang diajar dan nggak ada yang mengajar, semua sama-sama kita belajar. Kalau kita ada salah, antum semua silahkan komen di dicek kesalahannya, silahkan koreksi baik-baik. Kalau pokoknya sama-sama belajar. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.